Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama siapa lagi kalau bukan yang lagi heboh? Dewi Bulan, anak dewa yang ada di Amerika. Kadang-kadang saya naik ke bulan. Dan bersama sang penggugat. Nah, teman-teman, belakangan ini kan Dewi Bulan heboh tuh. Wah, sampai masuk ke CNN Indonesia, masuk ke TV One News, apalagi tuh Gat, um, Republik Republika, Republika, ya Detik News segala macam, CNN. Detik News, Kompas, tadi CNN udah disebutin, sampai terakhir itu Lambe Tura. Lambe Tura tuh apa sih Gat? Tahu deh, kayaknya channel gosip itu, channel gosip. Oh, oh juga sempat masuk juga ke channel selebriti, seleb apa gitu loh, seleb news or something lah, gitu kan. Masuk kemana lagi ya? Wah, pokoknya sudah masuk ke layar-layar tabung di rumah Anda. Semuanya sudah tahu. Kalau perlu, Pak Jokowi juga tahu. Sampai Pak Anwar Abbas merespon Dewi Bulan. Aduh, luar biasa kan? Ya, orang kecil mungil seperti Dewi Bulan begini, perempuan lagi, wanita. Kalau dalam Islam itu kan wanita dianggap apa, Gat? Cuma punya otak separuh doang kan? Iya, separuh otak. Iya, separuh otak doang. Jadi kalau di Islam tidak boleh itu sesuatu, sebuah lembaga, sebuah negara itu dipimpin oleh wanita. Tapi yang gue lihat Gat ya, uh, banyak kok di dalam pemerintahan ya, bupati cewek, muslim, apalagi Gat, uh, ketua ketua kelurahan ada yang cewek, apalagi Gat, Ada wali kota, ada juga. wali kota ada juga cewek. Lah ini khalifah, hukum Islam gimana ini? Masa iya sebuah lembaga, sebuah pemerintahan ya, kok dipimpin oleh seseorang yang otaknya cuma separoh? Ayo, berarti kan nanti itu negara bakal amburadul. Ya kan nggak boleh itu, nggak boleh itu kalau Anda Islam ya, masih percaya dengan hukum Islam, syariat Islam, masih percaya kepada Allah sengewete, Muhammad Nabi cabul, Muhammad Nabi anjing sebagai nabi, ya harusnya perempuan tuh nggak boleh. Tapi kalau di luar Islam ya boleh begitu. Nah, mungkin pada penasaran nih kan di luar sana itu sudah bertebaran ya kan, hackers mengekspos keluarga Dewi Bulan. Nah, ini sebenarnya kerjaan siapa? Saya akan expose, saya ada kronologinya ya, ketika MUI panik, ketika MUI meminta Mabes Polri, Cybercrime, Bareskrim ya, untuk mengeluarkan surat untuk meminta server lah. Lalu Bareskrim atau Mabes Polri bahkan meminta ke Mahkamah Agung. Wah, luar biasa kan? Dewi Bulan sudah sampai ke Mahkamah Agung. Ngetop kan? Ngetop, ngetop. Dewi Bulan sudah sampai Mahkamah Agung. Dan sekarang mereka panik. Kenapa? Mahkamah Agung sudah meminta pihak YouTube Indonesia ya untuk membocorkan server atau IP saya ya, IP WAFM Group, WAFM Channels, StreamYard dan Zoom. Ya, Zoom itu dipantau sama mereka, tapi nggak bisa tembus, nggak bisa dapat data.
data server Zoom WA/FM, data server StreamYard WA/FM, dan juga data server YouTube WA/FM Group, termasuk sang penggugat, Islam Tolologi, Live Islam Now, ya nggak bisa. Karena apa? Karena saya nggak pakai produk Indonesia. Saya pakainya server Amerika. Kita akan lihat kronologinya. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, gini aja ya. Nggak usah capek-capek buang-buang energi deh ya. Kamu ngurusin kami ya. Yang seharusnya kamu urusin itu yang ada di dalam situ, yang di negara itu ya, di Indonesia ya. Karena pelakunya justru dimulai dari mereka. Kami cuma membalas apa yang mereka perbuat. Lu jangan kepanasan Anwar ya. Makanya mata lu bonyok kan, gue bikin gambarnya. Babak pelur lo. Ya, semoga lu Ini mikir aja deh. Anwar Abbas lagi nangis kayak baby Barbie. Kayak gini nangisnya nih. Karena kemarin dia pusing gara-gara ini nih. Jedotin ke tembok itu jidat. Mata bengep. Ya. Oke, saya akan share. Saya mau, lu ngomong dulu deh, Gat. Lu ngomong dulu. Nanti sembari gue share kronologi lengkap. Dan ini informasinya A1. Ya. Dewi Bulan mendapatkan informasi ini langsung dari kawannya Dewi Bulan yang ada di Mabes Polri. Makanya lu hati-hati sama gua. Ya. Lanjut, Gat. Ngomong dulu. Iya. Ya, jadi ya Anda kan tidak tahu kami siapa ya. Ya, mungkin Ibu Dewi Bulan Anda bisa tahu, tapi Anda tidak tahu saya kan. Ya, kami punya kemampuan jauh dari Anda duga. Ya, Anwar Abbas ya. MUI kamu nggak bisa nyentuh kami, tapi kami bisa mengacak-acak Anda. Ya. Ya, itu satu. Ya, bahkan saya juga bisa membongkar siapa namanya orang-orang di Mahkamah Agung ini yang mengeluarkan surat untuk penangkapan. Gue bisa bongkar, Gat. Kita bisa bongkar, teman-teman. Ya, tapi kasihan kita akan rahasiakan saja namanya ya, Gat ya. Jadi nama-namanya kita akan rahasiakan ya, karena takutnya nanti mereka dibully. Kita harus menjaga kredibilitas mereka juga. Kita harus menjaga nama-nama mereka juga. Gitu. Kami tahu orang-orangnya. Tapi saya akan buat tadi saya sudah susun kronologinya, tanggal-tanggalnya ya. Saya sudah siapkan. Gimana, Gat? Mau nampilin sesuatu dulu, Gat, dari Nabi asli, Gat? Nggak usah, ini aja dulu langsung. Langsung aja ya. Teman-teman udah siap? Udah siap terima shock belum nih? Gue mau lihat nih. Nah, teman-teman MUI, Ucilim gimana? Udah siap? Udah siap menerima shock belum nih? Udah siap? Oke, sip. Kita bongkar ya. Kita lihat di layar Anda ya. Kronologi. Kalau kronologi itu kan artinya susunan ya. Susunan cerita. Tak dulu, gue belum susunan cerita ya. Kita langsung saja share. Mainkan, Gat. Cedotin pintu. Cedot. Bonyok tuh. Kronologi MUI jedotin jidat ke tembok. Kenapa gue bilang MUI jidat ke tembok? Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dewi Bulan melawan MUI dan kecoa-kecoanya. Dewi Bulan cuma satu.
MUI dan kecoa-kecoanya itu di seluruh Indonesia gede. Seperti Daud dan Goliath, David dan Goliath. Seorang Dewi Bulan yang kecil mungil. Jangan bilang kayak Upil ya. Kalau dulu kan di Indonesia, oh lu udah kecil mungil kayak Upil lo, enak aja lo. Kalau gue sampai masuk ke hidung lo, hancur hidung lo, ya. Jadi ini seperti USA melawan Indonesia. Dewi Bulan kecil, tapi Dewi Bulan ada di USA. MUI gede, tapi MUI ada di Indonesia. Jauh banget, ya. Kalau sampai Indonesia diboikot ekonominya sama USA, ditarik semua investasi USA dari Indonesia, tenggelam Indonesia. Tenggelam. Ya. Nah, jadi dari sini aja kita bisa lihat ya, kesimpulan singkatnya, MUI nangis Kat. Awak lo. Jadi MUI dan kecoa-kecoanya yang gedenya di Indonesia, MUI gedenya di Indonesia, melawan Dewi Bulan, wanita kecil mungil yang ada di Amerika. Tereng tereng tereng, tereng tereng tereng, tereng tereng tereng, tereng tereng tereng. Sakit hatiku jadinya, gak bisa nangkep Dewi Bulan. Using. Lanjut. Ini kronologinya. Tanggal 4 Agustus tahun 2023, ada surat perintah dari MUI, dari Anwar Abbas sendiri. Perintah dari Anwar Abbas untuk menangkap Dewi Bulan, dan suratnya masuk ke Mabes, Markas Besar Polri, Cybercrime. Tunggu gue minum dulu. Tanggal 4 Agustus sudah panik. Bukan hanya sebenarnya ya, MUI ini surat perintahnya bukan hanya video Dewi Bulan makan babi, bukan itu. Tapi ketika Dewi Bulan bilang Muhammad Nabi anjing, ketika Dewi Bulan mengatakan Muhammad Nabi anjing, itu orang-orang MUI sudah kebakaran jenggot. Jenggot ya. Salah ya. Kebakaran jenggot. Nah, ini 4 Agustus 2023. Catat. Lalu berikutnya tanggal 8, beda 4 hari. Tanggal 8 Agustus tahun 2023 masuk ke tahap A2. Penyelidikan. Jadi ini orang dari Mabes Polri, Cybercrime, ya. Ini melakukan penyelidikan siapa ini Dewi Bulan. Nah, disinilah ketika mereka mengirimkan hackers dari Mabes Polri. Ini hackers ngetop yang ada di Indonesia. Sampai hackers ngetop loh, ya, harus mencari data Dewi Bulan untuk menangkap Dewi Bulan. Cari tahu nih Dewi Bulan ini di mana si Dewi Bulan, di mana si Dewi Bulan. Sibuk. Catat tanggalnya. Ya, mereka langsung nih dalam waktu 4 hari langsung minta surat penangkapan.
Lalu karena mereka mentok, nggak bisa nyari Dewi Bulan. Ternyata Dewi Bulan itu nggak ada di Indonesia. Dewi Bulan ternyata tinggalnya di bulan. Ya, lalu tanggal 10 Agustus, 2 hari setelah mereka menemukan data bahwa Dewi Bulan itu nggak di Indonesia, mereka lagi cari data Dewi Bulan ini sebenarnya warga Indonesia, masih warga Indonesia atau sudah jadi warga negara Amerika. Lalu Mabes Polri Cybercrime meminta Mahkamah Agung. Sampai minta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan data server dari YouTube. Karena urusannya Dewi Bulan ini ternyata, waduh, salah ini. Si Julius menginformasikan kalau Dewi Bulan itu ada di Mampang Perapatan. Loh ternyata nggak ada. Jejaknya pun nggak ada, hilang. Keluarganya pun sudah menghilang, nggak ada di situ. Kabur. Bukannya kabur. Udah punya rumah 2. Mabes Polri Cybercrime meminta Mahkamah Agung. Keren kan? Mahkamah Agung. Untuk mengeluarkan data server dari YouTube. YouTube Indonesia. Kan Indonesia ada juga kantor YouTube ya. Ada kantor YouTube, ada kantor TikTok. Tanggal 11 Agustus, beda sehari doang. Cuma beda sehari doang. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat perintah. Ya. Surat perintah yang diberikan kepada Cybercrime Mabes Polri Barreskrim untuk meminta data server dari YouTube untuk penyelidikan. Cuma beda sehari, Mahkamah Agung langsung kasih surat perintah. Ceprot. Nah, ceprot. Udah kayak Muhammad ngeluarin sperma, ceprot. Ceprot sana, ceprot sini. Ceprot sana, ceprot sini. Udah mirip Muhammad, Nabi Capul. Ceprot sana, ceprot sini. Sperma di mana-mana. Ya, cepet nih. Pokoknya kalau soal ceprot, Mahkamah Agung mah cepet. Ya, tanggal 11 Agustus 2023. Surat dari Mahkamah Agung keluar untuk Cybercrime Mabes Polri untuk meminta data server dari YouTube untuk penyelidikan. Berikutnya, makan waktu 12 hari. 23 Agustus 2023, pihak Mabes Polri menjumpai YouTube di Indonesia agar mengeluarkan data server IP dari YouTube pemilik akun YouTube, juga StreamYard dan Zoom. 3. YouTube-nya Dewi Bulan itu banyak, WAFM Group itu banyak YouTube-nya. Lalu StreamYard-nya Dewi Bulan. Lalu Zoom-nya WAFM. Minta. Udah dicari. Tanggal 25 Agustus, makan 2 hari ya, 2023, YouTube menyurati Mabes Polri menyatakan tidak bisa memberi akses karena pemilik akun tidak menggunakan data server YouTube Indonesia, tapi menggunakan data server USA. Tembok jedot. Jedotin tembok, Gat. Pusing gua. Ma'ruf Amin langsung hemoroid, ambeien. Ma'ruf Amin ambeien. Wah, karena marah. Gue dihina. Sama orang kecil mungil Dewi Bulan gini susah banget ya. Nah, tanggal 26 Agustusnya MUI nangis.
Angis Bombay. Angis Bombay. Kita lanjut ya. Mana sih? Jadi kesimpulannya teman-teman, MUI jedotin jidat ke tembok pusing. MUI tidak bisa menangkap Dewi Bulan karena Dewi Bulan berlokasi di Amerika dan warga negara Amerika. Nah, disinilah ketika MUI dengan liciknya, sekali lagi saya sampaikan, MUI dengan liciknya, dengan jahatnya, dengan pengecutnya, pengecut kamu Anwar Abbas, pengecut, titik lo kecil, pengecut lo, pengecut. Kalau lu berani Anwar Abbas, kalau lu emang berani, lu datang ke Amerika, temuin gue, face to face. Tapi karena lu titiknya kecil, lu pengecut. Dengan pengecutnya, lu menyebarkan data-data gue. Data-data keluarga gue yang tidak punya salah. Urusan lu tuh sama gue. Bukan keluarga gue. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Gue tantang lo ya. Anwar Abbas, lu datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi. Kita bisa ketemu di gereja. Maaf, di tempat gue nggak ada masjid. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Jangan jadi pengecut lu. Titik kecil, muka kecil, lu cuma bisa mewek doang lo. Ya. Lu hadepin Dewi Bulan. Gue bisa aja bongkar keluarga lu. Gue bisa aja bongkar siapa lu. Kelakuan lu. Perempuan-perempuan yang lu tidurin, gue bisa bongkar lu. Simpenan-simpenan lu, gue bisa bongkar. Tapi gue punya hati, nyet. Gue punya hati. Gue kasihan sama anak-anak lu. Gue kasihan sama istri lu. Kalau gue expose lu tidur sama siapa aja, kasihan sama istri lu. Istri lu bakal nangis-nangis Bombay. Lu bakal di-expose. Lu pasti dipecat dari MUI. Gue punya hati. Dewi Bulan punya hati. Karena urusan gue sama lu. Bukan sama istri lu. Bukan sama pecun-pecun lu. Bukan sama anak-anak lu. Ya. Lu hadapin ini orang kecil mungil Dewi Bulan. Face to face. Inilah pengecutnya MUI. Di sini nih, ketahuan wajah MUI yang sebenarnya, yang cuma bisa berlindung di balik label halal. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, MUI membayar hackers paling top se-Indonesia untuk menteror keluarga Dewi Bulan. Untuk mengekspos. Karena MUI tidak bisa mendapatkan Dewi Bulan. Jadi ini cara MUI untuk menutup mulut Dewi Bulan. Salah. Dewi Bulan nggak takut mati. Ingat ya, Dewi Bulan nggak takut mati. Karena Dewi Bulan sudah menyerahkan jiwa, raga Dewi Bulan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan melindungi Dewi Bulan. Saya sudah tantang Allah sengewete, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesembahan kalian yang adalah setan.
Tapi Allah kalian gak bisa ngapa-ngapain. Karena Tuhan yang ada pada diri saya, Roh Kudus yang ada pada Dewi Bulan, lebih besar kuasanya daripada Allah sengewete kalian. Mereka juga nih, orang-orang MUI dan kecoa-kecoanya sudah menyerang Dewi Bulan dengan santet-santetnya. Gak mempan. Kalian bahkan tidak bisa melihat saya. Dukun-dukun itu sudah tidak bisa melihat saya. Yang dukun itu lihat adalah cahaya terang. Cahaya terang Kristus. Ya. MUI membayar hackers paling top se-Indonesia untuk menteror keluarga Dewi Bulan dengan maksud menghentikan Dewi Bulan untuk menghina Nabi Muhammad yang sudah hina dan lebih rendah daripada anjing buduk. Karena anjing tidak pernah memperkosa, mengentui anak anjing. Tapi Muhammad Nabi palsu menyetubuhi anak kecil usia 9 tahun bernama Aisyah. Kesimpulannya ada di tangan Anda. Ya. Kenapa kami menghujat? Kenapa kami melakukan ini? Kami hanya membalas apa yang kalian lakukan kepada kami. Teman-teman saya yang di Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangisan mereka terdengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil saya. Kalau bukan panggilan, tidak akan seperti ini. Kawan-kawan saya yang ada di Indonesia, yang Kristen, yang murtadin di Indonesia, menangis, menjerit, meminta bantuan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab. Dan Tuhan Yesus memanggil kami. Saya, sang penggugat, Sofiatul, Nabi Asli, Sunan Nabi Channel, dan teman-teman yang lainnya. Untuk memporak-porandakan kalian. Silakan, Gat. Ya, jadi gini saya ya. Oke. Jadi gini, Anwar Abbas ya. Sekedar nasihat untuk kamu ya. Jangan sampai kamu melihat semut di atas gunung tapi gajah di depan mata kamu tidak lihat. Ya. Perilaku-perilaku umatmu itu yang sudah keterlaluan duluan. Ya. Umat-umat kalian itulah melakukan pembongkaran gereja yang sudah resmi pun kalian ganggu. Ya. Lucunya itu terjadi di masa kekuasaan yang orang yang paling didukung sama rakyat Indonesia. Di masa kekuasaan Pak Presiden Jokowi. Ya. Yang lucunya lagi adalah justru presiden tidak melakukan apa-apa. Ya, cuma sekedar teguran, udah selesai. Nggak ada yang maju kemana-mana. Nggak ada kemana-mana, nggak ada tindakan apapun. Ya. Yang nomor 2, kalau kamu mau merasa oh ini nggak adil, ini tidak adil, kamu berlakukanlah keadilan. Dimulai dari mana? Dari orang-orang yang melakukan penghujatan dulu. Ya. Itu yang harusnya kamu lakukan. Orang yang melakukan penghujatan itu ya seperti contoh ya. Salah satunya ini. Kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ya. Yang seperti itu satu. Itu harus duluan. Ya. Jangan cuma bilang, oh dia kan tidak begini, dia tidak begitu. Mentang-mentang kamu mayoritas, Anwar Abbas. Umat kalian mayoritas di Indonesia, betul, saya akui. Tapi kalau di seluruh dunia, satu bunuh satu pun nggak selesai loh. Kalian nggak ada sisa loh. Kalian nggak ada sisa kalau satu bunuh satu. Ya. Dan kayak apa lagi nih, kayak ini satu nih. Tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Jadi selama ada orang-orang kaum yang seperti dua itu, ya, selama itu juga kami akan melakukan hal yang sama. Ngerti ya?
kami tidak akan pernah mundur dari kamu, Anwar Abbas. Dari cecunguk-cecunguk kecoamu seperti si Dani. Ya. Ya. Buat gua tuh si Dani gak ada apa-apanya. Gue paling seneng kalau ada dia. Enak bikin malu dia, ya. Sayangnya cuma satu, dia nggak punya malu. Dia udah nggak punya malu, orang kayak si Dani itu, ya. Nah, yang satu lagi, orang yang satu lagi yang ini. Ya, karena Anda lihat ya, ini video pernah kita buat, ya, sebagai balasan, ya, Gitu loh atas ya. orang ini. Dan juga dari Oke. Oh, ini bahasa Indonesia. Panggil pendetamu di sini. 10 pun panggil sini. Kutunggu, silakan. Dia mau hujat. Yang ini ya. Saya lupa share suaranya. udah kedengeran kok, Gat. Ini bagian dia. Kata diinkarnasi. Anda kan mengucap. Anda mengucap. Itu iya perbedaannya. Makanya mengucap orang yang percaya. Tuhanku, Mimi cayamu, Tuhan. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan gue ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan gue ya. Mimi nak, Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja. Lihat tampangnya ya. Ya, seandainya suatu saat saya ketemu dengan kamu, saya mau lihat tawa kamu yang terakhir. Ya, saya akan lihat tawa kamu yang terakhir. Ya, dengan mulut terbuka. Ya, Smith and Wesson yang masuk ke dalam mulutmu. Ya. Jadi gitu. Nah, Yang yang satu kedua lagi nih, adalah- Gat. Bentar. Lu Iya, dulu iya, ya, iya. lu dulu. Nanti lu dulu. Nih gue mau ambil sesuatu ya. oke. Lanjut, oke. Gat. Iya ya. Nah, yang lucu adalah kalian bahkan tidak tahu ya bagaimana ulama-ulama Arab pada keluar dari Islam. Ya, ulama ya. Kita bukan ngomong orang yang kelas rendah, ya tukang somai kayak si Dani Ompong itu kan tukang somai. Ya. Iya, pada murtad semua, banyak yang murtad. Ini kita kasih lihat ya. We have some sheikhs, some leaders from the Arab world came to Christ, and they making discipleship groups for other sheikhs. Jadi sudah banyak syekh yang di luar sana ya, yang keluar dari Islam ya. Mereka bikin grup untuk memurtadkan syekh lagi. Ya, jadi bukan cuma orang tukang beca, tukang somai, enggak. Ya, bahkan syekh sendiri pun pada murtad. Jadi Anda bisa bayangkan, daripada Anda sibuk mencari orang yang di Amerika, ya, yang mana Anda nggak berani punya nyali, Anda bahkan tidak bernyali untuk bertemu dengan mereka, dengan Ibu DB ini, ya. Ya, apalagi Anda belum bertemu dengan para apologet yang lain, ya. Ini apologet yang internasional. Jago bahasa Arab, dia lebih jago dari kamu, Anwar Abbas. Ya, mereka punya data jauh lebih banyak dari kamu. Kamu nggak ada apa-apanya. Sama Dark itu hafal Quran loh ya. Nah, banyak loh, banyak sekali kami data ini semua. Ya, sekali dibuka. Hatun Tas ini orang Turki. Ya, dia menemukan perbedaan itu. Tadi dia semalam dia bilang ada 90 ribuan perbedaan isi Quran dari 23 Quran yang dia punya. Ya, lanjut Bu. Ya, nggak, lanjut aja, Gat. Ngomongin soal ini, ulama pada murtad. Ya, kita setel ya. The way is, when they hear the episode in the TV, they become furious and angry. They want to
reply and to attack these messages in the episodes, they write it down and they go to the references, because I don't speak without references. So they go back to the references and they find it's true. What that? It's true. Where is the truth? And from here, they start their way to search for the truth. Nah, jadi para syekh ini walaupun mereka marah, mereka memperhatikan setiap referensi yang kita tampilkan. Ya, mereka cari sendiri, bener nggak ya, gitu loh. Akhirnya apa? Mereka lihat, oh bener, ya. Kalau bener, oh berarti gitu ya. Akhirnya dia jadi murtad, kan begitu, ya. Beda dengan ucil-ucil yang di Indonesia, ya. Referensi nggak punya, ngocehnya bebas, gitu kan. Ya sungguh menyedihkan mereka ini, ya. Ngocehnya banyak, referensi nggak punya, ya. Ngarang bebas, lompat kiri kanan depan belakang, pokoknya lompat sebisa-bisanya. Orang-orang luar negeri itu tahu, syekh-syekh itu tahu. Contoh ketika Muhammad menikahi Aisyah anak kecil, ya, tahu, mereka tahu itu sahih, semua syekh itu bilang itu sahih. Kalau di Indonesia tiba-tiba anak kecil bisa bilang, oh itu syekhnya bohong, hadisnya doif, ya. Atau bahkan kalau perlu dia ngomong, ulama itu lebih goblok dari gua, gitu kalau perlu, ya. Begitu. Makanya itulah jeleknya orang Indonesia, ya. Mereka nggak punya dalil, nggak punya referensi, tapi ngoceh duluan. Kalau yang di luar negeri lain cerita, mereka syekh, betul. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka cari, bener nggak ya referensi ini ya. Nggak sembarangan mereka. Marah tetap marah, betul. Mereka tetap marah. Cuma kan mereka tetap harus cari tahu juga, bener nggak ya, gitu ya. Kita lanjutkan. And I say that this is the hand of God. This is a work of the Holy Spirit who leads them to the truth. You know? And then they ask us, how could they be baptized? Jadi malah mereka akhirnya pada keluar dari Islam, minta dibaptis. Itu syekh loh, bukan tukang cilok, tukang kopi, ya, apalagi tukang gorengan yang kayak di Indonesia, ya. Mereka langsung bilang, oh ini palsu, ini palsu. Kalau Indonesia kan begitu ngomongnya, ya. Tapi kalau yang sono enggak, mereka cari tahu sendiri. Wah bener nih, nggak bisa nih, nggak bener begini nih. Akhirnya apa? Murtad, minta dibaptis. Nah, orang-orang seperti ini harus jadi perhatian Anwar Abbas, ya. Bagaimana caranya kamu bisa melawan internet? Di internet mereka sendiri yang masukin itu segala data, mereka sendiri yang dihajar dengan data itu. Nangis-nangis Bombay, ya. Nangis Bombay. No? Through the emails or through the Palto chatting room, and we guide them to some priests to baptize them. You know, there are many people are now baptized. Many priests tell me that we have many people now asking us to be baptized. We do not find time to baptize people. That's great. So, after they come to the truth, they are baptized. Then they start to preach others. Nah, mereka sudah murtad, mereka dibaptis. Endingnya apa? Mereka jadi ngajarin Islamologi, ya. Mereka yang jadi akhirnya jadi pengajar. Parah kan, ya. Jadi parah, ya. Mereka yang ngajarin akhirnya. Jadi segala yang dapat ini, yang ada sekarang ini, ya, justru dari mereka. Ya, bukan dari kita, dari mereka. Nah, bagaimana caranya Anwar Abbas? Kamu bisa menghentikan ini semua. Ya,
Sebentar Bu, saya mau ganti ke handphone dulu. Soalnya ini katanya headsetnya berisik. Ya, sebentar. Nggak berdengung. Nah, itu Berdengung tadi ya? ulama-ulama ya. Anda masih ingat ini? Ibnu Warak, ya. Anda masih ingat Ibnu Warak? Saya sudah pernah expose ya, sudah pernah tampilkan. Ibnu Warak ini ulama Arab, Saudi Arabia. Ini ulama Saudi Arabia, ya. Bukan tukang cilok, bukan MUI yang kagak ngerti bahasa Arab. Yang bisa ngaji tapi kagak ngerti artinya. Bisa baca Quran tapi ngerti kagak. Ini Ibnu Warak. Ibnu Warak ini siapa? Ibnu Warak ini adalah penterjemah Al-Quran Arab ke Inggris, Arab ke Syriak, Arab ke Aramaik. Orang ini menguasai 5 bahasa. Keluar dari Islam. Murtad dari Islam. Dan sekarang melalui bukunya ini, buat Anda yang menginginkan PDF copy, ya PDF yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya punya bukunya tapi dalam bahasa Inggris. Ya, karena saya kurang mengerti kalau baca buku bahasa Indonesia, jadi saya baca bahasa Inggris. Anda silahkan email ke saya, ya. Emailnya itu ada di website wafmgroup.online. Silahkan, saya akan berikan PDF copy buku Ibnu Warak ini dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mampus-mampus loh MUI. Justru karena Anda menghack saya, mengekspos keluarga saya, menteror keluarga saya, kamu itu nggak punya hati sama sekali. Inilah Islam. Kalau orang itu sudah masuk ke roh Islamnya, sudah masuk seperti ini nih, sudah tidak ada lagi itu kasih, sudah tidak ada lagi itu understanding itu udah nggak ada. Hanya ada teror. Bagaimana menteror? Bagaimana menteror Dewi Bulan? Seperti saya katakan, saya punya informasi dari A1. Karena saya tahu siapa yang di Mabes Polri. Ya. Saya tahu orang-orangnya. Dan mereka adalah kawan saya. Data saya ada. Saya bisa aja bongkar Anwar Abbas. Affair Anwar Abbas. Tapi kan saya nggak mau. Meskipun banyak teman-teman di sini di live chat yang minta bongkar aja. Saya punya hati. Saya ini seorang ibu yang punya anak. Ketika melihat anak saya nangis pulang kerja, ya, karena diteror, saya tahu bagaimana perasaan anak-anak dan istri Anda kalau saya expose. Karir Anda pasti hancur. Saya tidak mau expose dibalas dengan expose, teror dibalas dengan teror. Saya bahkan minta kepada Tuhan Yesus untuk menjamah kalian, menjamah Pak Anwar Abbas, supaya Pak Anwar Abbas murtad. Kalau ulama-ulama Arab aja udah murtad, Pak Anwar Abbas tinggal tunggu aja waktunya. Pasti murtad. Pasti. Kalau sang debater menyerahkan orang-orang yang menyakiti dia kepada tangan setan, saya menyerahkan kalian semua, orang-orang MUI, hackers-hackersnya, dan orang-orang yang sudah menteror saya dan menteror keluarga saya, ke tangan Tuhan saya, Yesus Kristus. Tuhan, saya mengampuni orang-orang ini. Kasihani mereka, Tuhan, seperti Engkau mengasihani aku.
Kalau hamba balas dengan teror, maka dunia ini akan hancur. Tapi engkau, Tuhan Yesus, mengajarkan hamba untuk mengasihi mereka. Dan saya berdoa untuk Anwar Abbas dan keluarganya, agar terus berdamai, terus diberkati Tuhan. Jangan sampai dia kelaparan. Karena kalau dia sampai kelaparan, korupsi, kasihan warga negara Indonesia. Saya bahkan meminta Tuhan Yesus untuk menjamah keluarga Anwar Abbas. Mulai dari anaknya yang paling kecil, dari cucunya, dari situlah akan terjadi mukjizat. Akan terjadi yang luar biasa. Dan satu hal lagi ya, teman-teman hackers, ini perhatian ini buat orang-orang yang sudah mengancam Dewi Bulan, ya, terutama yang sudah di USA, ya. Anda tahu, Dewi Bulan kemana-mana tidak sendiri, tapi ada ini. Setiap hari, di rumah ada, di tas ada, di tempat kerja ada, di butik ada, di mobil pun ada. Kalian mau ngerasain yang mana? 9 mm itu udah paling kecil. Ya. Jadi kalian jangan pikir 2 kali. Ya. Pikir 2 kali. Kalian nggak tahu siapa sang penggugat dan siapa Dewi Bulan. Ya. Gimana, Gat? Mau undang temen? Mau Ya, undang tes, orang tes. masuk? Gimana, Gat? Enggak, suara gue jelas gak? Udah jelas belum? Jelas. Ya, jadi gini ya. Jangankan yang kayak gitu-gitu, bahkan kita tahu berapa dana yang masuk ke kantong dia ya. Ya. Anwar Kita Abbas. tahu. Jadi Mana, kita Gat? punya cukup data yang otentik lah ya. Kita tahu lah berapa banyak data yang duit yang masuk ke rekening dia, ya. Kita tahu duitnya dari mana. Kalau kita bongkar kan, ya matilah kamu, ya. Bakal ditutup itu, bakal ditutup aliran dana, ya. Sekarang kan halal itu kan sudah bukan MUI yang urus, tapi negara yang urus. Kita nggak tahu udah sampai di mana, benar nggak, ya. Oke lah, kita lihat lagi kelanjutannya. Jadi di video ini dikatakan bahwa ulama-ulama yang sudah murtad itu, yang sudah dibaptis itu, malah menjadi guru yang mengajari tentang itu, ya. Jadi jangan katakan ulama-ulama itu. Gat, lu kresek-kresek mikrofonnya. Kresek-kresek. Jangan goyang-goyang, Gat. Itu mikrofon lu kresek-kresek kalau lu goyang-goyang. Enggak. Masa Iya, kresek-kresek. kresek-kresek. Ya, tuh kan agak berisik, si Alfa Romeo bilang agak berisik. Lu kalau lagi live jangan sembari nyapu, gitu ya. Ya udah, gua cabut the headset gua. Gua cabut headset gua. Masih berisik. Enggak. Bagus. Lanjut. Oke, ini gua cabut ya headsetnya ya. Oke. Nah, kita lihat lagi apa yang ada di video ini. Jadi orang-orang ulama itu yang sudah dibaptis, ya, menjadi guru. Dia mengajarkan semuanya, ya. Jadi orang-orang yang sekarang, ya, yang kelas-kelasnya kayak tukang beca, tukang kopi, ya, cuma bisa bilang, oh itu hadis palsu, oh itu doif, ya, itu nggak tahu apa-apa. Nah, orang seperti inilah yang harusnya kamu urus, Anwar Abbas. Orang-orang seperti ini kasih tahu, ya, kasih tahu kelakuan nabimu. Oh, nabi itu begini loh. Oh, kenapa dia kawin sama anak kecil itu kenapa? Karena begini. Ya, kenapa dia membantai Bani Quraisyah itu karena begini. Itu yang harusnya kamu selamatkan daripada lu repot-repot ketemu Bu Debe. Ya, daripada lu makan peluru, ya kan? Makan peluru kan nggak enak, Bu, ya kan? Ya. Jadi gitu, ya. Oke, kita lanjut di videonya yuk.
Kenapa mereka bisa murtad lagi? Nih gue keluarin magazinnya ya. Pretends that Gue he is a keluarin sheikh, magazinnya. Ini you know, pistolnya. but because he would be killed if he says that I am Christian, and he will lose his position, what his family will do, you know? So he keeps himself like that, and then speaks secretly to others about Jesus Christ. Jadi, ya, mereka-mereka yang sudah keluar dari Islam, yang sudah dibaptis, mereka nggak langsung pindah KTP. Ya, mereka tetap merahasiakan. Ya, merahasiakan itu. Kenapa merahasiakan itu? Kalau nggak dirahasiakan, mati. Hukumannya kan mati kalau murtad, gitu. Nah, itu dia. Makanya dirahasiakan sama mereka. Mereka merahasiakan sendiri, ya. Satu. Kedua, kalau mereka ngaku, ya, kalau mereka nggak merahasiakan, otomatis keluarganya nggak dapat makan. Ya, kasihan nggak? Kasihan. Dia punya anak, punya istri nggak dapat makan. Gitu loh. Makanya harus mereka merahasiakan itu semua. Kalau nggak dirahasiakan, bahaya. Nyawa hilang, duit hilang, keluarga berantakan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Oke, kita lanjutin. It's not of wisdom to declare that he became Christian. And the verse which says, who denies me in front of people, I'll deny him in front of the angels of God. It does not apply for that, in my opinion. Why? I say, if he directly asked about his faith and he denies, then he will be a denier. But if no one asks him about his faith, why for? He declares that he is Christian, you know, and there is no prophet beyond that. So he should be wise. And Jesus Christ said, be wise like snakes. The snake hides herself, you know. Do not declare that. Nah, kita akan lihatkan daftar nama-nama orang yang sudah jelas-jelas murtad. Ini yang jelas-jelas murtad ya, bukan yang masih sembunyi-sembunyi. Wah, keren. Yang nomor satu itu adalah Dr. Mustafa. Dr. Mustafa yang Keren. mau dibunuh sama keluarganya. Ini orang yang mau dibunuh sama keluarganya kalau nggak salah. Ya, yang bahkan ya, dia menulis buku juga. Saya lupa judul bukunya apa ya, tapi ada videonya saya. Ini Imam Al-Azhar Islamic University di Mesir. Anwar Abbas kapan? Iya. Iya, betul. Jadi Dr. Mustafa ini adalah imam, seorang imam di Al-Azhar University ya. Jadi bukan orang sembarangan ya, bukan tukang cilok, bukan tukang kopi seperti yang di kadrun RT 62 ini. Ya. Enggak, dia bukan orang sembarangan kayak gitu. Ya. Hafal, sangat hafal sekali. Paham, lebih paham daripada kamu. Apalagi orang Indonesia. Nggak ada apa-apanya kalau diadu sama dia. Ya. Dr. Muhammad Rahumi. Ini saya juga ada fotonya, saya lupa saya termana ya. Dia juga ini, Bu. Dia juga udah jelas murtad ya. Iya. Keren. Dia juga menulis Keren. buku. Dia juga Haleluya. menulis buku. Mantap. Saya ada datanya itu. Ini kecoa MUI kapan nih murtad? Hah? Masa kalah sama dokter? Orang yang bergelar dokter dalam pelajaran lisan
itu jelas bukan orang sembarangan. Ya, jadi jangan bangga cuma karena lulus pesantren, ya, maju di depan dunia maya mengatakan, "Oh, ini palsu. Oh, ini doif." Ya tuh. "Oh, ini kamu nggak ngerti bahasa Arab, jadi kamu nafsirin sendiri." Ya, kita nggak perlu tafsirin sendiri. Mereka ini orang yang bergelar doktor, profesor doktor ini jelas orang yang sangat mampu untuk menafsirkan. Gitu ya. Itu sangat jelas sekali mereka sangat mampu. Nggak perlu kita yang nafsirin, nggak perlu. Ya. Jadi anak-anak yang baru lulus pesantren, udahlah. Gurumu saja muridnya dia. Masa lu lebih pintar dari dia? Kan gitu. Nah, Isa Ahmed Khalid. Ini adalah orang yang pernah membuat website Answering Christianity. Menjawab Kristen. Ya, menjawab Kristen.com. Ini orangnya. Dia murtad. Ya, makanya kalau giliran orang polemikus menjawab pertanyaan Islam pakai website dia marah. Lu jangan pakai lagi website gua aja udah murtad kok, kata dia. Marah dia. Isa Ahmad Khalid ini. Dia aja udah murtad, cuma website memang masih ada gitu loh. Ya. Dia hanya murtad, jawaban dia masih dipakai sama polemikus ini. Wah, kan gila namanya. Dia aja nyerah. El-Faqih. Ya, ini juga adalah imam muslim. Mantan imam muslim. Kemudian ada Haji Husman Muhammad. Ya, ini adalah imam di Ethiopia. Jadi bukan orang sembarangan semua ini. Hamran Amri. Nah, ini. Ini pernah ini ngetop loh nih, si Hamran Amri ini ngetop nih. Pernah dengar gue namanya. Orang Indonesia ya. Karena gue pernah dengar namanya. Iya, jadi memang orang-orang ngetop ini. Jadi bukan orang yang tukang kacang goreng, tukang kopi di jalanan tuh, ya tinggal teriak-teriak, "Oh ini palsu. Oh di mana Yesus mengaku Tuhan?" Nah itu tuh, bukan orang kayak gitu. Ya. Ada Muhammad Amin, mantan muslim juga, imam muslim di negara Ethiopia juga. Ya, sama nih juga yang di Mesir dan di Kazakhstan. Ada yang mantan mullah di Afghanistan tuh ya. Itu namanya Mullah Asad Ullah. Kemudian ada Dr. Imad Uddin, ya, penulis Islam. Ya. Dia penerjemah Quran, cuy. Ini dia Imam Uddin, penerjemah Quran. Seperti halnya Ibnu Warak ya. Iya, ya. Dia penerjemah Quran. Dia juga penulis Islam. Dia juga pendakwah Islam. Ya. Jadi bukan tukang-tukang cilok kayak kalian ya Ucilem ya. Apalagi kayak Anwar Abbas sudah nggak usah dipikirin. Apalagi kayak si PI siapa? Si PI itu PA. Nah, apalagi kayak gitu. Aduh. Jadi lu nggak ngerti bahasa Arab lu gini. Lu ngomong sama mereka coba. Ya, yang ada mereka yang bingung lu ngomong apaan. Ya, dia ngomong. Ya, terus lagi ngomongnya nanti dia ngomong, lu yang bingung. Ya orang ngomong apa ya? Lu mesti nyari kamus lagi ntar ya. Saleh Husaini, ya, ini klerik Muslim di Nigeria, bukan orang sembarangan, orang ngetop juga. Di Nigeria ini dia orang ngetop ini, ya. Akhirnya kan memang dia dapat masalah juga di situ, ya. Anda tinggal cari aja di Google gampang kok. Ya, kemudian ada Sam Solomon. Nah,
Dia adalah scholar, sarjana bidang keislaman, ya, di Timur Tengah itu. Udah sering dapat bulian dia. Dan berikutnya adalah Yusuf Roni, mantan pendakwah, ya, pernah masuk penjara supaya dia balik di zaman Soeharto. Ini zaman Soeharto dia. Pernah diminta balik kepada Islam, dia nggak mau, ya. Nah, Syekh Muhammad Mansur, Syekh ya, ini Syekh ya, bukan tukang cilok, bukan tukang kopi, apalagi anak pesantren baru lulus mau muncul di YouTube petantang petenteng. Bedakan ya antara orang yang baru lulus pesantren sama orang yang memang mengajar Islam. Ya, gini ini gurunya punya guru nih. Jadi muslim di Indonesia ini punya guru. Gurunya dulu belajar di luar negeri. Nah, ini guru-guru mereka. Ya. Jadi jangan ngaku lebih pintar dari mereka ya, karena jelas lu nggak mungkin lebih pintar. Guru lu aja nggak mungkin lebih pintar dari dia kok. Ya. Nah, kita bikin ya, banyak. India ada, ya. Banyak sekali. Scholar, imam muslim, ya, teramat banyak. Wow. Nah, ada ya yang ini nih, ya, ada Fahmir ya, yang juga membawa 3.000 muslim kepada Kristus, ya. Ada Indonesia imam. tuh gak? Ya Indonesia, iya di Indonesia itu, ya. Kemudian yang Afghanistan panjang nih. Nah, Anda bisa lihat ini urutannya begitu banyak. Nah, Anda bisa lihat tuh websitenya, di situ dicatat ada, ya. Jadi wikiislam.com itu adalah hasil tulisan mereka-mereka yang mantan-mantan Islam, mantan-mantan ulama, mantan-mantan syekh, ya, yang menulis itu semua. Mereka menunjukkan Islam itu seperti apa. Semuanya ada di situ. Ya. Jadi Anda yang masih ya baru bawa kencur, baru lulus sanawiyah, nggak usah petantang-petenteng ya. Ya, dan inilah mengapa saya juga membuat channel ya, Live Islam Now channel. Betul. Karena ini. Ya. Nah. Ya betul. Jadi makin banyak ya. Nah, beda dengan kelas-kelasnya Yaya Waloni. Kalau Yaya Waloni kan karena demi perut ke bawah. Duit. Nah, iya perutnya kan kosong, nggak bisa diisi ya toh. Iya, kayak si yang perempuan siapa? Perempuan itu loh. Irene Handono. Iya, itu kan supaya bisa kawin lagi. Ketahuan kan? Iya, gara-gara selingkuh ketahuan, banyak itu, begitu. Ya. Nah ini mantan syekh di Mesir nih, Hussein Al-Akkad, ya, di penjara karena masuk Kristen. Nah, mantan Muslim Imam Haji Usman Muhammad digebukin karena masuk Kristen. Ya. Nah, yang ini malah mati dia, dibunuh sama Taliban karena menyatakan agama Kristen. Ya. Jadi banyak sekali. Jadi Anda yang di luar sana, ya Anwar Abbas ya, pikirkan baik-baik. Kenapa? Kenapa lu harus repot sama Ibu Dewi Bulan, sementara yang banyak itu
imam-imam banyak itu membongkar Muhammad lebih banyak lagi dari Ibu Dewi Bulan. Ya, pasti lebih banyak. Mereka banyak lebih tahu. Seperti yang contoh kemarin yang saya punya itu kan, skandal terhebat. Berapa banyak orang Islam yang tahu? Gue yakin di Indonesia itu nggak lebih dari 1%. Gitu ya, nggak lebih dari 1%. Oh, nih Gat, gue ada bocoran nih Gat, ya. Cybercrime lagi Iya, iya. menyusup di tempatnya sang penggugat, di channel sang penggugat. Ya. Iya. Ya, jadi admin sang penggugat, komentar-komentar Muslim tolong jangan dihapus. Ya. Admin saya juga komentar-komentar Muslim, ancaman-ancaman itu tolong jangan dihapus, itu akan menjadi bukti bagi kami ya, kekejaman Islam. Ya, jadi ada cybercrime, orang-orang dari cybercrime Mabes Polri yang sedang menyusup masuk ke channelnya sang penggugat. Sampai segitunya kan? Kenapa nggak berani masuk ke channelnya Dewi Bulan? Live Islam Now channel. Ya. Terima kasih informasinya. Nah, kalian nggak tahu kan? Kalian ini berhadapan dengan siapa? Hacker-hackers, kecoa-kecoa MUI, kalian nggak tahu berhadapan dengan siapa. Seperti saya katakan, saya masih punya hati. Meskipun saya dikasih informasi mengenai selingkuhannya Anwar Abbas, saya nggak mau expose. Kasihan anak-anaknya, kasihan istrinya, ya, kasihan keluarganya. Biarkan dia menikmati jabatannya. Biarkan. Itu aja, saya nggak mau ganggu keluarga mereka. Urusan saya hanya kepada Anwar Abbas yang memberikan data-data saya kepada kecoa-kecoa Anda dan menyebarkannya di seluruh Indonesia. Anda itu jahat. Tapi saya tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru, halo Pak Cybercrime yang sedang menyusup di channelnya sang penggugat. Halo, apa kabar? Ini ada cybercrime menyusup nih. Cybercrime menyusup. Ya, wah nggak ada lipstick nih gua. Nggak ada lipstick. Yuk datang ke sini Pak Cybercrime. Pak Mabes Polri dari Cyber Mabes Polri, silakan datang ke sini. Come here. Datanglah ke Mama, ya. Come to Mama. Ya, gimana Gat? Kita kayaknya belum puas ya. Jadi gini. Puas, Gat. Ya, saya belum puas ini ya. Anwar Abbas, selama Anda tidak bisa mengendalikan umat Islam, ya, untuk mengganggu kekristenan, bukan cuma Kristen ya, kekristenan dan agama lain, ya. Kenapa? Karena saya baru saja dapat laporan bahwa adanya pelarangan pembangunan rumah ibadah agama lain, bukan Kristen, ya. Saya baru dapat laporan. Saya minta Anda, saya minta Anda memperhatikan itu, ya. Kalau sampai Anda masih cuek seperti ini, bahkan mendukung, jangan salahkan kami. Kami bisa mengambil tindakan yang lebih ganas lagi. Ya, saya akan, kalau perlu saya bukakan data Anda. Berapa banyak yang Anda masukkan ke dalam kita expose saja Anwar Abbas. Jadi peringatan juga Pak Anwar Abbas ya. Tolong perhatikan itu kecoa-kecoanya. Tolong perhatikan itu kecoa-kecoanya. Ditata dengan baik ya. Kalau sampai ada saya dengar bongkar-bongkar rumah ibadah lagi, tunggu aja saatnya. Ya, kita bongkar kalian. Ya, gitu aja ya. Jadi Anda harus siap mental. Siap mental mengendalikan kecoa-kecoa Anda, kecoa dan tikus dan jangkrik dan cicurut dan kutu, ya. Anda perhatikan itu. Jangan sampai mereka bertindak seenak-enaknya. Ingat,
Yang saya tahu Republik Indonesia itu adalah negara republik, bukan negara agama. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam Republik Indonesia. Harap perhatikan itu. Yang saya tahu di Indonesia tahun 80-an masih terkenal sebagai negara yang ramah. Ya, bahkan sangat dipuji di seluruh dunia. Tapi dari situ lama-lama makin kadrun. Ingat, ini peringatan untuk Anda semua. Sekali lagi Anda melakukan seperti itu, ya, kami tidak akan berhenti. Selama Anda masih seperti itu, kami tidak akan berhenti. Ingat ya, jangan lupa itu. Simpan, bawa dalam tidur Anda. Oke? Itu aja, Bu. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Anwar Abbas yang sudah menonton ya. Tadi penontonnya total itu sampai 1060-an ya. Saya tadi lupa berapa. Pokoknya 1060-an, puji Tuhan. Terima kasih Pak Cybercrime dari Mabes Polri yang sudah mengintip-ngintip. Terima kasih juga kecoa-kecoa hackers, kecoa-kecoa MUI yang sudah menyimak. Terima kasih juga TV One News. Terima kasih juga Kompas, Republika, whatever news you are di Indonesia. Terima kasih ya yang sudah mengekspos Dewi Bulan, yang sudah mengangkat topik Dewi Bulan makan babi supaya halal ya. Kalian harus baca sendiri Quran kalian ya. Allah kalian sudah menghalalkan makan babi. Makanya kalian baca, jangan cuma dengar dari ulama doang. Baca Quran kalian baik-baik. Pakai bahasa yang bisa kalian mengerti. Lalu renungkan. Kalau kalian punya duit, punya waktu, baca itu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Baca. Lalu baca itu hadis-hadis. Baca. Ya. Jangan cuma dengar dari ustadz-ustadz goblok. Oke, teman-teman. Saya mengasihi Indonesia. Ya. Saya mengasihi Indonesia meskipun saya bukan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, green card tidak bisa punya ini di Amerika. Harus punya izin, harus warga negara Amerika. Dan harus punya kelakuan baik. Background check-nya background check FBI. Ya. Bukan background check tukang tagih duit. Bukan. Jadi perhatikan. Saya mengasihi Indonesia. Kami berdua mengasihi Indonesia. Meskipun kami berdua bukan orang Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Tapi kami berdua mengasihi Indonesia. Karena kami dilahirkan di sana. Ya. Itu saja. Masa kecil saya ada di Indonesia. Meskipun masa dewasa saya ada di sini. Saya kuliah di sini. Saya berkarir di sini. Ya. Keluarga saya di sini. Saya sangat mengasihi Indonesia. Kami selalu berdoa untuk Indonesia. Dan kami akan terus mengekspos ajaran setan ini. Karena Allah tidak lain adalah setan. Makanya kalian harus baca Quran kalian. Jangan mau dicekokin sama agama. Kira-kira itu aja untuk menghibur teman-teman tadi yang sudah tegang. Karena Dewi Bulan sempat keras tadi ya. Kita joget dulu yuk. Gimana Gat? Joget ya Gat ya? Teman-teman joget dulu ya. Joget, Bu, joget. Dangdut, tarik mang. Kepalanya besar, matanya merah, telapak kasar, kompel di pundak, banyak istrinya. Ih, ada bocil, kalau birahi, langsung turun ayat. Umi, 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 itulah julukannya. Umi, 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 hidup di tanah Arab. Dia termasuk orang yang buta huruf, tapi kerjanya kawin mulu. Jidatnya gosong, tak punya ilmu,
pipisnya jongkok, minumnya duduk, tak makan babi, minum pipis unta. Kalau berdebat, kerjanya mutar-mutar. Kadrun, kadrun, kadrim, itulah namanya. Kadrun, 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 makhluk yang sangat aneh. Mereka termasuk pengikut buta huruf, kerjanya sembah cium batu. Kadrun, 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 itulah namanya. Kadrun, 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 makhluk yang sangat aneh. Mereka termasuk pengikut buta huruf, kerjanya sembah cium batu. Kepalanya besar, matanya merah, telapak kasar, tompel di pundak, banyak istrinya. Ih, ada bocil kalau birahi, langsung turun ayat. Umi, 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 itulah julukannya. Umi, 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 hidup di tanah Arab. Dia termasuk orang yang buta huruf, tapi kerjanya kawin mulu. Jidatnya gosong, tak punya ilmu, pipisnya jongkok, minumnya duduk, tak makan babi, minum pipis unta. Kalau berdebat,